Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mengikuti ucapan Chu Feng ketika dia mengatakan, "Aku bersikeras bertarung dengan pertandingan ini," langit pun mulai berubah warna. Guntur dan kilat tiba-tiba muncul. Angin kencang mulai bertiup. Dalam sekejap, semua orang di ruang yang luas ini merasakan sensasi dingin. Kedinginan ini bukan disebabkan oleh angin, tapi sebaliknya, rasa dingin ini berasal dari dalam tubuh mereka, yaitu di dalam hati mereka. Mereka merasakan kedinginan ini setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Satu perkataan Chu Feng saja sudah mengejutkan, dan bahkan mengintimidasi mereka semua. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tuan Kota Moon Cloud, karena Feng Xing ini tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, aku meminta kamu mengizinkannya untuk menantang si Men Fei Xue saja, sehingga ia dapat belajar tentang luasnya surga dan luasnya bumi. Seseorang mengajukan petisi kepada Master Moon Cloud City. Dia tampaknya sudah gatal untuk menyaksikan Chu Feng menderita di tangan si Men Fei Xue. Teman kecil si Men, pedang dan tombak tidak memiliki mata, kepalan tangan dan kaki yang tidak bisa melihat. Namun yang paling penting dalam pertandingan sparring ini adalah hasilnya. Dengan bagaimana Feng Xing ini menolak untuk menempatkan kamu di matanya, kamu secara alami harus memberinya beberapa pelajaran, ucap seseorang. Bahkan ada orang yang secara langsung berbicara dengan si Men Fei Xue, itu untuk meminta agar dia memukuli Chu Feng. Feng Xing, kamu sangat berani. Karena ini masalahnya, silahkan dan serang. Aku akan membiarkan kamu menyerang aku 10 kali, kata si Men Fei Xue dengan jijik. Mendengar kata-kata penghinaan dari si Men Fei Xue ini, Chu Feng mendengus jijik. Lalu, tatapannya segera menyusut. Saat pakaiannya berkibar, gelombang kekuatan tak terbatas meledak dari dalam tubuhnya. Feng Xing itu, dia sebenarnya, seru seseorang. Pada saat ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Bahkan mata si Men Fei Xue dipenuhi dengan kejutan, dan dia mulai sedikit cemberut. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasi Chu Feng tidak lagi menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 4. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 5 Half Martial Emperor. Setelah melepaskan armor gunturnya, Chu Feng juga melepaskan guntur sayapnya. Seperti sebelumnya, meskipun dia menggunakan kekuatan garis keturunan bawaannya untuk meningkatkan kultivasinya, tapi Chu Feng tidak mengungkapkan Thunder Wings-nya. Bagi yang lain, kultivasi Chu Feng memang telah meningkat. Akan tetapi, penampilan luarnya benar-benar tidak berubah. Jadi pada saat ini, mereka semua merasa bahwa Chu Feng ini telah menyembunyikan kultivasinya untuk memulai semuanya. Kalau tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasi ini dengan mudah. Pada saat ini, ekspresi banyak orang yang telah menghina Chu Feng mulai berubah. Kegelisahan bahkan mulai muncul di hati mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda bernama Feng Xing ini. Adapun orang-orang yang sangat memikirkan Chu Feng, mereka semua mengungkapkan senyum antisipasi di wajah mereka. Kekuatan Chu Feng sangat kuat. Alasan mengapa mereka merasa bahwa Chu Feng akan lebih rendah daripada si Men Fei Xue sebelumnya adalah, itu semua karena kultivasi Chu Feng lebih rendah daripada si Men Fei Xue. Namun pada saat ini, kultivasi Chu Feng sudah sama dengan kultivasi si Men Fei Xue. Bagi mereka merasa bahwa ini kemungkinan akan menjadi pertarungan yang seimbang, bahwa pemenang dalam pertempuran ini akan sangat sulit untuk ditentukan. Tidak heran kamu seyakin ini. Jadi ternyata, kamu sebenarnya menyembunyikan kultivasi kamu. Karena itu masalahnya, aku akan mengubah keputusan aku. Aku tidak akan membiarkan kamu menyerang aku 10 kali, kata si Men Fei Xue. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak suara mendesis bisa terdengar dari kerumunan. Mereka semua adalah orang yang merasa bahwa si Men Fei Xue ini kurang percaya diri, itu karena dia telah mengambil kembali pernyataannya yang sebelumnya karena dia takut.
Tepat pada saat mayoritas orang banyak merasakan hal ini, Simon Feixue membuka mulutnya lagi dan berkata, "Aku akan membiarkanmu menyerangku 100 kali, teriak Simon Feixue. Apa? 100 kali? Apakah dia sudah gila? Seru kerumunan. Begitu kata-kata itu diucapkan, tak satu pun dari orang-orang di kerumunan itu yang bisa tetap tenang dan damai. Kultivasi Chu Feng saat ini sudah meningkat. Dia sudah sejajar dengan Simon Feixue, dan mampu bersaing melawannya. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Simon Feixue sebenarnya menyatakan bahwa ia akan membiarkan Chu Feng menyerangnya 100 kali. Seberapa arogankah dia, dan seberapa beraninya dia? Mungkinkah Simon Feixue ini benar-benar sangat kuat, sehingga tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya yang bisa menyamainya? Bagi para pengamat, Simon Feixue mungkin tampak sombong. Namun untuk Chu Feng, Simon Feixue telah memandang rendah dirinya. Jika itu orang lain, secara alami mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Namun meski begitu, Chu Feng malah tertawa ringan, dan tidak terpengaruh sama sekali. "Apakah kamu sudah siap?" tanya Chu Feng. "Ayo maju," balas Simon Feixue sambil mengaitkan jarinya ke arah Chu Feng. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, tapi tindakan itu penuh dengan provokasi. Dan, wush, tiba-tiba saja Chu Feng berpindah tempat. Panggung mulai bergetar hebat, dan angin kencang menyapu kerumunan. Bukan hanya Chu Feng yang sangat ganas, tapi kecepatannya juga sangat cepat. Kecepatan ini bahkan berkali-kali lebih cepat daripada kilat. Bus 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 bus. Bahkan sebelum dia mendekati Simon Feixue, Chu Feng sudah mulai melepaskan serangan berturut-turut. Tinjunya mulai saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Di dalam setiap kepalan tangan dan setiap telapak tangannya ini, itu ada suara nyaring yang terdengar seperti tepukan guntur. Serangan Chu Feng berisi intimidasi, kekuatan, dan juga kecepatan. Kekuatan Chu Feng pasti melampaui yang lain dari generasi muda dengan kultivasi yang sama. Namun meski begitu, bahkan ketika menghadapi serangan ganas seperti itu, Simon Feixue tetap tidak peduli. Meskipun kepalan tangan Chu Feng menghujaninya seperti badai yang sangat deras, tapi Simon Feixue seperti daun willow dalam badai angin. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan tanpa terluka sama sekali oleh badai. 10, 20, 30, 40, 50, ucap Simon Feixue. Pada saat yang sama saat dia menghindari serangan Chu Feng, Simon Feixue sebenarnya mulai berbicara. Dia mengumumkan jumlah serangan yang telah dilancarkan Chu Feng ke arahnya. Kesenjangan antara mereka berdua sebenarnya sebesar ini. Seru kerumunan yang kaget. Bahkan para senior yang hadir pun dibuat sangat terkejut. Pada saat ini, dari sejumlah besar orang yang hadir, tidak lebih dari 3 orang yang bisa tetap tenang. Serangan Chu Feng ini cukup kuat dan dia telah berhasil mendapatkan pengakuan dari mayoritas orang banyak. Namun, bahkan dengan serangan semacam ini, Chu Feng tidak dapat melukai Simon Feixue sedikit pun. Selanjutnya, Simon Feixue membiarkan Chu Feng menyerangnya tanpa menyerang balik. Apa artinya ini? Ini menandakan satu hal, bahwa pemuda dengan nama Feng Xing ini, terlepas dari seberapa kuatnya dia masih jauh lebih rendah daripada Simon Feixue. Melihat adegan ini, orang-orang seperti Master Moon Cloud City mulai mengungkapkan senyum di wajah mereka. Dari cara mereka melihatnya, Chu Feng ditakdirkan untuk menemui bencana. Adapun itu, itulah yang ingin mereka lihat. 90, 100 ucap Simon Feixue. Tepat pada saat ini, Simon Feixue mengucapkan dua kata 100. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan dingin. Pertama-tama dia mengambil langkah mundur, lalu mengepalkan telapak tangannya menjadi kepalan tangan, dan melepaskan kepalan itu ke arah dantian Chu Feng. Serangan kepalan tangannya berkilauan karena rada dingin. Tinjunya begitu cepat dan kuat sehingga itu seperti meteor emas yang memotong langit dan akan memecah ruang. Pada saat ini, Immortal Spiritualis Dunia, Master Alliance Spiritualis World, dan banyak lagi yang lainnya segera mengatakan, "Oh tidak, dia berencana melumpuhkan kultivasi teman kecil Feng Xing," seru mereka. Dalam hati mereka, mereka semua berhasil melihat niat Simon Feixue.
Bagus, ini cukup kejam. Adapun orang lain seperti Master Kota Moon Cloud, mereka sangat gembira. Mereka ingin Chu Feng menjadi malu. Jika Simon Feixue mampu melumpuhkan kultivasi Chu Feng, maka mereka secara alami akan lebih gembira. Pada saat ini, di mata banyak penonton, hasil pertempuran sudah ditentukan. Chu Feng akan menderita bencana yang akan segera terjadi. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kirinya. Tinjunya juga mulai melonjak dengan cahaya keemasan. Seperti palu meteor emas, dia melepaskan tinjunya ke arah tinju Simon Feixue yang masuk untuk menyerangnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, tinju emas Chu Feng sudah bertabrakan dengan tinju emas Simon Feixue. Dan, boom! Saat ini, cahaya keemasan menyapu langit. Pada kejadian itu, Chu Feng tetap berdiri kokoh dan tak bergerak seperti gunung Tai. Namun kaki Simon Feixue mulai goyah, dan dia mulai melangkah mundur. Baru setelah dia mundur 10 langkah, dia berhasil menenangkan tubuhnya. Dia telah dikalahkan. Meskipun hasil pertandingan ini belum ditentukan, tapi dia telah dikalahkan dalam tabrakan tinju ini. Mengherankan. Keheranan yang begitu hening. Jangankan para penonton, bahkan Simon Feixue juga terpana. Saat Simon Feixue melihat kepalan tangannya yang berdarah yang mengirimkan sinyal rasa sakit kepadanya, Simon Feixue tampak seperti ayam yang terkejut. Dia berdiri di sana dengan tertegun, dan merasa segalanya tidak dapat dibayangkan. Dan bahkan, dia bahkan tidak berani percaya bahwa hal-hal di depan matanya ini adalah nyata. Dia telah dikalahkan. Dia, Simon Feixue, sebenarnya telah dikalahkan. Seru kerumunan. Bagaimana mungkin? Seru Simon Feixue. Apakah kamu masih berencana untuk terus menghiburku? Tanya Chu Feng. Pada saat ketika semua orang terpana, Chu Feng hangat tertawa kecil. Tawa kecilnya ini seperti guntur tiba-tiba yang meledak di hati orang banyak, dan membangunkan semua orang yang terpana. Kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Feng Xing benar-benar memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Tiba-tiba saja seseorang berteriak dengan khawatir, dan mengungkapkan ekspresi keterkejutannya yang tak ada bandingannya. Tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng, itu sama sekali tidak tampak seperti tatapan seseorang yang memandang manusia. Oh surga, dia sebenarnya sekuat itu, seru kerumunan. Setelah itu, semua orang mulai terkesiap kaget. Mereka semua menemukan bahwa Chu Feng mampu menang melawan Simon Feixue bukan karena dia telah menggunakan teknik khusus apapun. Tapi sebaliknya, itu karena dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Selain putri kerajaan peri, tampaknya tidak ada seorang pun di seluruh tanah suci martialism yang juga memiliki kekuatan pertempuran, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Namun seketika, individu lain seperti itu benar-benar muncul. Feng Xing ini dapat dikatakan sebagai orang pertama, serta satu-satunya orang dari ras manusia yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget? Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Dan bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang? Seorang jenius dari surga, karakter tingkat iblis yang luar biasa. Mungkinkah anak itu akan menjadi tuan dari umat manusia? Seru kerumunan. Pada saat ini, banyak orang mulai berseru kagum berulang kali. Apakah mereka tua atau muda, mereka semua dibuat kagum oleh kekuatan pertempuran Chu Feng. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Ucap Simon Feixue. Pembalikan situasi yang tiba-tiba, itu adalah sesuatu yang secara alami tidak dapat diterima oleh Simon Feixue. Dia berteriak keras, dan kemudian karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahinya. Ketika karakter imperial muncul, naga emas benar-benar muncul di sampingnya. Seperti hantu, ia tetap samar di belakang Simon Feixue. Sungguh garis darah kekaisaran yang kuat, seru kerumunan.
Meskipun orang lain mungkin bingung dengan adegan ini, tapi orang-orang dari klan Dongfang, Beitang, dan juga Nangong Imperial, semuanya juga sangat terkejut. Menjadi orang-orang klan kekaisaran juga, serta orang-orang yang memiliki garis keturunan imperial, mereka semua dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya garis darah imperial Simon Feixue. Dan, boom, benar saja, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari tubuh Simon Feixue. Segera setelah itu, auranya mulai naik secara drastis. Dari peringkat 5 Half Martial Emperor, ia menjadi peringkat 6 Half Martial Emperor. Kultivasinya telah meningkat secara keseluruhan. Feng Xing, perhatikan seranganku, teriak Simon Feixue. Setelah kultivasinya meningkat, Simon Feixue mulai menyerang lagi. Tinju dan serangan telapak tangannya mulai membombardir Chu Feng. Serangannya sangat mirip dengan serangan Chu Feng sebelumnya, namun kekuatan di balik serangannya ini benar-benar berbeda. Serangan telapak tangannya seperti cakar naga yang bisa merobek langit dan bumi, dan serangan tinjunya seperti meteorit yang mampu menghancurkan sungai dan gunung. Ini, seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan dikejutkan sekali lagi. Chu Feng baru saja mengungkapkan kekuatan pertempurannya yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Pada awalnya, dia hampir saja bisa mengalahkan Simon Feixue. Namun setelahnya, Simon Feixue telah meningkatkan kultivasinya dengan 1 tingkat. Kedua pria itu, salah satunya adalah Kaisar setengah bela diri peringkat 5, dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Lalu yang lainnya adalah Kaisar setengah marsial peringkat 6, dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Secara logis, keduanya harus sama-sama cocok. Namun anehnya, semua yang terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa Simon Feixue sangat kuat. Apakah Chu Feng benar-benar dapat menahannya? Ucap kerumunan. Bang bang bang. Pada saat kerumunan khawatir, Chu Feng tidak menghindar, dan dia juga tidak menghindari serangan Simon Feixue yang masuk. Tapi sebaliknya, ia melepaskan serangannya sendiri. Kakinya seperti ekor naga, itu saat mereka menyapu cakrawala dan menyerang ruang di sekitarnya. Simon Feixue telah menyerangnya dengan serangan tinju dan telapak tangannya, sedangkan Chu Feng merespons dengan kakinya. Tenaga dan kekuatan serangan kakinya sama sekali tidak kalah, dengan serangan tangan dan telapak tangan Simon Feixue. Dan bahkan, mereka bahkan lebih unggul dari mereka. Bang 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 bang. Tubuh kedua pria itu jelas-jelas terbuat dari darah dan daging. Namun ketika tubuh mereka bertabrakan satu sama lain, mereka memancarkan suara seperti tabrakan baja. Dengan seberapa kuat tubuh mereka, untuk menggambarkan mereka memiliki tulang baja, maka kemungkinan itu tidak memadai. Kekaguman. Pada saat ini, kerumunan berseru kagum. Kekuatan kedua pria itu telah melampaui kekuatan anggota biasa dari generasi mereka. Mereka telah mencapai tingkat di mana bahkan, para tetua saja harus berseru dengan kagum. Bang 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 bang. Tiba-tiba saja, suara tumbukan baja itu menjadi suara ledakan yang keras. Ketika ledakan itu terdengar, banyak riak energi yang diciptakannya. Selain itu, serangan Chu Feng juga menjadi semakin ganas. Dihadapkan dengan serangan ini, Simon Feixue hanya bisa mundur berulang kali dan mengungkapkan ekspresi jelek. Pada saat ini, ekspresi kaget di mata kerumunan menjadi sedikit lebih kuat. Ada banyak orang yang sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar. Dari keadaan yang sama-sama cocok, Chu Feng telah memperoleh keunggulan dan mulai menekan Simon Feixue. Berhentilah menyimpan kekuatanmu, cepat ambil pedangmu. Jika tidak, kamu tidak akan cocok untuk aku, ucap Chu Feng. Sambil menekan Simon Feixue, Chu Feng dengan dingin mengatakan kata-kata itu. Kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk mengambil pedangku, balas Simon Feixue dan mendengus dingin. Kemudian, niat membunuh melonjak di matanya. Telapak tangan dan kakinya mulai berubah bersamaan, dan dia berencana untuk melepaskan keterampilan bela diri. Tepat pada saat ini, Chu Feng memiliki senyum suram di wajahnya. Tiba-tiba saja, dia dengan eksplosif menembakkan telapak tangannya.
Saat seberkas cahaya melintas, telapak tangan Chu Feng mendarat di dada Simon Feixue dengan kecepatan kilat. Bang! Setelah dipukul oleh telapak tangan Chu Feng, Simon Feixue terlempar ke udara. Ketika dia mendarat di tanah, dia mulai berguling-guling berulang kali, dan hampir keluar dari panggung. Ketika dia bangkit kembali, kulitnya surah menjadi pucat pasih. Dia menggenggam erat dadanya, dan mulai mengerutkan kening dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. Dia hanya bertahan, dan menanggung cedera yang baru saja dideritanya. Namun pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Jadi, ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah segera disemprotkan. Ini, seru kerumunan. Pada saat ini, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Setelahnya, mereka mulai merenung. Setelah 2 pertemuan berturut-turut, Feng Xing keluar di atas angin di kedua pertemuan. Mungkinkah pemuda yang bernama Feng Xing ini benar-benar lebih kuat daripada Simon Feixue? Feng Xing, kamu benar-benar mendorongnya terlalu jauh. Ucap Simon Feixue sambil menyeka noda darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, kemarahan benar-benar menutupi wajahnya. Bagi seseorang seperti dia, seseorang yang menganggap dirinya sebagai jenius luar biasa, tapi yang paling penting lagi adalah egonya. Pada saat ini, egonya yang paling penting sedang diinjak-injak. Bagi Simon Feixue, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Sing, akhirnya, cahaya keperakan melintas di tangan Simon Feixue. Kemudian, pedang setinggi 9 kaki muncul di tangannya. Pedang itu benar-benar berwarna perak. Tampaknya, tidak ada ukiran pada pedang itu. Jika dilihat sepintas, itu tampak sangat biasa. Namun sayangnya, itu sama sekali bukan pedang biasa. Begitu pedang itu muncul, aura Simon Feixue tidak hanya mulai meningkat secara eksplosif, bahkan kekuatan bela diri dari langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak hebat. Dan bahkan, ruang pun mulai terdistorsi. Semua ini berasal dari pedang itu. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang luar biasa. Dengan hanya satu tatapan saja, orang bisa mengatakan bahwa ini adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dengan kualitas yang bahkan lebih tinggi dari pedang pelangi Qian dan Feng Rainbow Sword milik Chu Feng. Aku hampir lupa, Simon Feixue itu paling mahir dengan pedang. Tampaknya dia berencana untuk serius. Pedang abadi surgawi, aku sudah lama mendengar nama yang terkenal itu. Hari ini, aku akhirnya bisa merasakan kekuatannya, seru kerumunan. Kerumunan mulai membahas masalah ini dengan bersemangat, dan mereka semua juga sangat terkejut. Mereka semua telah mendengar desas-desus, tentang bagaimana pedang abadi surgawi Simon Feixue yang luar biasa itu. Dengan demikian, mereka semua sangat senang bisa mengalaminya hari ini. Pedang abadi surgawi, reputasinya memang layak. Pada saat semua orang senang bisa melihat pedang abadi surgawi, lalu sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Begitu suara itu terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber suara. Pada saat ini, di sudut kerumunan yang tidak ada yang fokus, seorang lelaki tua mengenakan topi bambu kerucut dan pakaian biasa melangkah maju. Orang tua itu telah menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, tidak mungkin bagi orang banyak untuk melihat melalui kultivasinya. Dia tampak seperti seseorang yang sangat biasa, itu ketika dia disembunyikan di tengah kerumunan. Namun ketika kerumunan melemparkan pandangan mereka ke arahnya, semakin mereka memandangnya, maka hati mereka semakin lama mulai goyah. Mereka mulai merasakan bahwa, lelaki tua ini sudah jelas bukan orang biasa. Kemungkinannya, dia harus menjadi ahli yang tersembunyi. Paling tidak, dia adalah seorang kaisar bela diri. Karena kalau tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pada saat ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke sumber suara itu juga. Setelah melihat pria tua itu, Chu Feng mulai menyeringai di dalam hatinya. Sementara pria ini memuji Simon Feixue, tapi Chu Feng tahu bahwa pria ini adalah pendukungnya. Adapun orang ini, dia tidak lain adalah pendiri hutan Qianwood Selatan, Baili Xuankong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.
Bye-bye.